Awalnya gue nggak terlalu tertarik sama Samsung S21 FE ini, soalnya di ekspektasi gue HP ini tuh cuman flagship yang dibikin lebih murah doang. Udah gitu aja. Tapi ternyata HP ini menarik banget. Terus juga di video ini gue mau jawab pertanyaan kalian seputar kalau kalian pakai S21 FE itu mendingan upgrade ke HP ini atau enggak, atau sekalian ke Samsung S21 biasa aja. Well, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Pas video ini dibuat, Samsung S21 FE jadi makin menarik soalnya harganya udah makin turun. Di marketplace ada yang jual 8,4 juta aja dan bikin kalian bingung juga soalnya S21 biasa juga turun di 9 jutaan. Cara milihnya sih gampang. Pertama dari desainnya aja dulu. Keduanya emang mirip banget, sama-sama keren dengan bahasa desain flagship Samsung banget. Simple dan gak ada noraknya sama sekali. Walaupun bukan pakai bahan kaca, tapi polikarbonat, ya HP ini masih berasa premium. Dan kalau mau lebih keren lagi, pakai skin dari Exacode aja kayak gini. Pilihannya ada banyak, tinggal pilih sesuai selera. Gak bikin HP tebal dan berat. Dan tentu bisa jaga HP kita dari goresan. Kalau mau pakai skin juga, gua taruh linknya di deskripsi. Lanjut, bedanya ada di ukuran. Simpelnya sih kayak gini. Kalau misalkan kalian pengen HP yang compact biar gampang dipakai dengan satu tangan, pilih Samsung S21 biasa. Soalnya ukurannya lebih kecil, jadi pas dipakai dengan satu tangan ini lebih gampang. Tapi kalau kalian pengen nonton biar lebih imersif, terus juga gaming juga lebih enak, pilih Samsung S21 FE. Gampangnya sih gitu. Soalnya layar dari S21 FE itu udah cakep banget. Dynamic AMOLED 2X, 6,4 inch, resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz, dan udah pakai Gorilla Glass Victus juga biar makin aman. Visual udah pasti bagus, namanya juga Samsung, warnanya gonjreng, detailnya tajam, itemnya pekat banget, dan setelah gua riset lagi, ternyata brightness dari S21 itu sedikit lebih tinggi dibandingkan S21 FE, walaupun pas gua pakai di bawah sinar matahari yang terik itu nggak ada masalah sama sekali. Fingerprint display-nya juga bisa diandalin banget, nggak sengebut S22 series, tapi udah oke dan akurat. Gitu juga dengan jeroannya, walaupun nggak sengebut S22 series, tapi Exynos 2100 5G, RAM 8GB, dan storage 128GB itu udah lebih dari cukup untuk semua kebutuhan. Dipakai untuk buka banyak aplikasi, terus multitasking, jelas nggak ada masalah sama sekali. Berasa smooth dan nggak ada kendala. Kombinasi specs flagship dan One UI 4.0 berbasis Android 12 bikin performa HP ini juga smooth banget. Fitur-fiturnya banyak, tampilannya jadi salah satu yang terbaik buat gua, dan pas gua pakai HP ini, gua nggak nemu ada bug refresh rate kayak followers yang komen di postingan ini. Kalaupun ada bug ya harusnya tenang-tenang aja, namanya juga bug, itu bisa diperbaiki melalui software update mendatang. Jadi ya santai aja. Terus juga Samsung dikenal dengan software update yang bagus dan juga update softwarenya itu panjang, kalau nggak salah 3 tahun. Jadi untuk pemakaian jangka panjang, HP ini udah aman banget. Gitu juga dengan gaming. Game andalan gua Lost Centuria bisa jalan rata kanan tanpa masalah. Suhunya pun cuman anget doang. PUBG New State juga rata kanan nggak ada masalah. Jarang banget ada frame drop dan suhunya juga nggak sampai panas. Cuman anget-anget doang. Kecuali Genshin Impact ya. S22 Plus yang kemarin gua coba aja masih ada frame drop, apalagi di HP ini kan. Intinya untuk dipakai gaming, HP ini nggak ada masalah. Baterai 4500 mAh pun kuat dipakai satu harian full dengan pemakaian gua yang terhitung medium to heavy ya. Gua biasanya banyak di sosmed, kamera, terus juga di gaming itu sekitar 1-2 jam per hari, screen on time 6 jam tuh aman. Terus juga masalahnya tuh klasik khas Samsung, paling di chargingnya aja. Chargingnya itu cuma 25 watt, jadi untuk charge dari 0 sampai 100 butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit. Dan ada satu masalah lagi, chargernya kita nggak dapat dari dalam box, jadi ya harus beli lagi. Tinggal kameranya nih, walaupun dari segi angka resolusi nggak wah-wah banget, tapi setup yang dipakai khas flagship. Ultra wide, wide, dan tele ada semua. Hasilnya juga tentu flagship banget. Menurut mata gua, detailnya tajam, dynamic range-nya lebar, shadow dan highlight-nya pas, dan untuk warna, kalau gua cek di layar dengan color space sRGB, ini mirip dengan situasi aslinya. Warna antar lensa pun gak jomplang, tapi kualitasnya tentu beda, apalagi lensa ultrawide dan lensa utamanya. Detailnya kelihatan banget bedanya. Teman-teman di Instagram juga banyak yang suka dengan foto potret S21 FE ini. Soalnya bisa kasih detail yang tajam, bokehnya rapi, nggak lebay, dan skin tone juga nggak terlalu diperhalus. Mantap lah pokoknya.
Foto malam-malam juga bagus. Gua saranin pakai night mode untuk bisa dapetin hasil yang lebih tajam, lebih rendah noise, dan tentu lebih terang. Untuk hasilnya gua udah puas banget, tapi pas foto di kondisi low light kayak gini, shutter speed dan processingnya tuh lama banget cuy. Butuh waktu 2-4 detik untuk jepret night mode. Gua sih nggak masalah. Processingnya itu loh lama banget. Kenapa nggak ikutin HP lain yang udah shoot night mode, terus processingnya di background aja. Jadi selagi itu processing, kita masih bisa shoot beberapa foto lagi. Jadi kan nggak kebanyakan waktu yang terbuang gitu loh. Lensa selfie 32 megapikselnya juga punya karakter yang sama kayak kamera belakangnya. Skin tone diperhalus, dynamic range-nya lebar, dan detail juga masih dapat. Tapi untuk low light beda cerita. Wajib banget pakai night mode biar hasilnya jadi lebih bagus kayak gini. Nah, kalau video nggak bisa shoot sampai 8K, tapi nggak masalah. 4K aja udah lebih dari cukup. 4K 60 fps-nya tuh cakep, tapi nggak bisa switch antar lensa. Jadi gua coba di 4K 30 fps aja. Detailnya tajam, stabil, dynamic range-nya juga masih dapat, tapi terkadang frame rate-nya tuh kurang stabil. Jadi terkadang masih ada patah-patahnya. Kamera depannya itu udah gue coba tadi 4K 30 fps kurang stabil ya. Jadi mendingan di 1080p kayak gini, stabil, terus juga memang rada sempit sih, tapi ya detail masih bagus, terus juga dynamic range masih lebar. Mantap. So, di harga 8 jutaan tentu HP ini worth it banget buat dibeli. Desainnya udah cakep, terus juga layarnya tajam, kameranya bagus banget untuk foto dan video, terus juga performanya ngebut, baterai awet, support wireless charging, ada NFC, ada IP68, jadi aman kalau kena air. Terus juga kurangnya sih menurut gua klasik kayak Samsung yang lain. Nggak ada audio jack, itu bisa dimaklumi karena kebanyakan flagship juga udah nggak punya lagi. Terus masalah charging speednya aja, ini menurut gua rada bete soalnya gue dibiasain sama HP yang punya charging speed yang ngebut-ngebut, tapi di HP ini masih lama, 1 jam 15 menit, itu pun kita harus beli charger lagi. Terus untuk jawab pertanyaan yang ada di opening tadi, kalau menurut gue sih S20 FE dan S21 FE itu bedanya kurang signifikan. Jadi kalau mau upgrade sekalian ya, mending ke S22 bukan S21 ya. Kalau S21 tuh ya memang harganya mirip-mirip, tapi menurut gue rada nanggung gitu loh. Apa karena gua udah kecicip S22 gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ada budgetnya bisa nabung lagi ya, gua saranin mending ambil S22 karena kameranya lebih bagus, layar lebih bagus, terus juga performa lebih ngebut dan baterai juga masih awet. Tapi ya balik lagi, kalau budget kalian udah segitu 8 jutaan nih, udah gas, gak ada masalah sama sekali dan ini worth it banget. Dan ya, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita, boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gua Farid. Bye.